Assalamualaikum. Loh, kok sepi kelasnya? Mana nih? Mahasiswa. Aduh, kacau, kacau. Banget kelas. Telat datangnya. Aduh, kamu kenapa telat? Malam habis nonton bola, Pak, kesiangan. Aduh. Terus temannya pada kemana? Sama juga, telat. Iya, Pak, mungkin kesiangan habis nonton bola. Parah. Lama gak datang nih? Pulang nih. Tahu, Pak. Oh, ini datang. Assalamualaikum Pak. Aduh Pak, maaf Pak, saya tadi telat Pak waktunya ke kelas ini. Maaf Pak, saya Pak. Parah. Saya minta maaf Pak. Ini tadi tapi kan bukan Coba. saya Pak yang telat gitu loh. Ini teman saya juga ada yang telat itu. Kalian bertiga telat semua. Oh kita bertiga telat semua Pak. Maaf Pak, saya minta maaf Pak. Parah. Saya Jadi Yaudah, ini mulai aja nih. di absen dulu Mulai. Pak. Ini kira-kira absen. Ayo udah absen dulu ya. Boleh deh. Ya, oke. Muhammad Khalil. Dari Hadir Bapak. Pak, hadir Pak. Hadir. Hadir. Oke, bagus. Rian Aldianto. hadir. Bagus. Hendra Kenjo. Saya Pak. Oke, bagus ya. Udah, mulai aja nih. Sebenarnya ini tahu Pak. Ada teman saya yang bolos gitu, namanya Wahid Abel. Itu kira-kira konsekuensinya gimana ya Pak ya dia Pak? Aduh, ini perkuliahan. Saya nggak mikirin kalau Aduh. misalnya dia mau datang, mau enggak, terserah dia lah. Oh gitu ya sudah Pak, lanjut saja Pak. Materi hari ini apa Pak? Materi hari ini? Kamu nggak tahu materi hari ini? Aduh, saya Pak, bener Pak, jujur Pak, semalam saya nggak ngulik materi yang akan dipelajarin, tapi saya nonton bola Pak. Aduh, coba ada yang tahu nggak temennya? Materi apa hari ini? Saya Pak. Boleh. Apa materi hari ini? Sidang apa sidang? Bagus, Lupa Pak, sidang. jadi Pak. Jadi, sidang PPKI. Jadi Pak, lupa. Iya, tapi tepat sidang PPKI. Lebih tepatnya sidang PPKI. Jadi di sini saya akan mengajar pelajaran sejarah ya. Ini materi hari ini belajar PPKI, oke? Tapi kita lebih merucut ke sidang PPKI ke-1. Seperti yang kita tahu, sidang PPKI itu ada 3 ya teman-teman. Ada PPKI pertama, sidang PPKI kedua, dan sidang PPKI ketiga. Dan kali ini saya akan membahas bersama kalian semua sidang PPKI pertama, oke? Loh, ini sidang PPKI pertama Pak. Ya. Jadi, sebelum masuk ke PPKI, sidang PPKI pertama, coba kalian ada yang tahu gak PPKI itu apa? Tahu Pak. Tahu? Aduh, kamu ini. Nggak tahu, orang tahu. Saya taunya KI-nya Pak, Kemerdekaan Indonesia. Bener gak? Itu doang, KI-nya doang. Iya, KI-nya doang Kemerdekaan Indonesia Pak. Aduh, gimana KI-nya doang? Parah. Saya mulai aja ya. Oke Pak. Jadi panjang PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, oke? Dicatat. Baik Pak. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Oke. Kalau dalam bahasa Korea itu ada nggak Pak bahasa Korea? Aduh, kamu ini nggak ada dong. Bahasa Arab. Kamu ini ngelawak. Baik Pak. Dengerin saya dulu, oke? Oke. Jadi PPKI ini menggantikan BPUPKI. Kalian tahu nggak BPUPKI?
Saya tahu, Pak. Saya tahu. Web. BPUPKI Apa tuh? kan ya? Apa tuh? Badan Ya, betul, betul. Usaha Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak. Betul nih, betul. Benar nggak? Aduh, kurang tepat. Oh, kurang tepat. Aduh. Betul. Betul. Coba ada gak yang bisa lengkapin? Badan Persiapan Usaha ya, Panitia Kemerdekaan Indonesia. Salah itu, Pak. Waduh, Kurang tepat. kurang tepat ya. Aduh. Yang tepatnya itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oh, oke, Pak. Oke. Ya udah. Jadi sebelum ada PPKI ini ada BPUPKI, oke? Nah, PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 bentuk oleh pemerintah Jepang. Lebih tepatnya oleh Jenderal Terauchi, yaitu panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, jenderal tersebut memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wodioningrat. Nah, jumlah anggotanya itu ada 21 orang dari berbagai wilayah dan suku di Indonesia. Apa itu, Pak? Siapa Aja orang Apa itu, ini. Pak? Pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ketiga ada Dr. Supomo, keempat ada Rajiman Wodioningrat. Nah, selanjutnya kalian buat PR itu, buat tugas. Terus tujuan pembentukan PPKI ini yang pertama ada mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia, masuk hal-hal seperti penetapan konstitusi dan pembentukan pemerintahan. Yang kedua ada menindaklanjuti hasil sidang BPUPKI, terutama terkait dengan dasar negara dan rancangan undang-undang. Yang ketiga ada menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang membantu kemerdekaan Indonesia, walaupun kenyataannya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri. Oke, Pak. Ada yang mau bertanya gak sejauh ini sebelum kita masuk ke sidangnya? Saya, Pak. Boleh. Saya izin kamar mandi, Pak. Aduh, baru mulai bro. Izin kamar mandi. Ya, Pak. Izin dulu, Pak. Udah, 10 menit ya. Udah 10 menit. Baik, Pak. Kita lanjutkan saja, Pak. Lanjut ya. Lanjutkan saja, Pak. Oke, lanjut. Ntar. Buka dulu bukunya nih. Jadi sidang PPKI pertama itu dimulai pada 18 Agustus 1945. Dimulai pada pukul 11.30 di gedung Chuo Sang In atau sekarang Gedung Pancasila. Nah, sidang ini dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua PPKI-nya ya. Pembukaan sidang diawali dengan sambutan dari Soekarno yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi masa-masa awal kemerdekaan. Ia juga menggarisbawahi urgensi pembentukan perangkat negara yang fundamental. Terus, agenda keputusan sidang ini ada 3 ya, agenda utamanya. Cuma nih, satu nih. Baik, Pak. Yang pertama, pengesahan konstitusi negara. Lanjut, Pak. Pengesahan apa, Pak? Pengesahan apa? Pengesahan konstitusi negara Oke. atau Undang-Undang 1945. Sudah dicatat? Lupa. Lanjut, Pak.
Saya jelasin sedikit ya. Ya, Pak. Nah, di sini ada perubahan Piagam Jakarta, yaitu Muhammad Hatta menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh perwakilan Indonesia bagian timur, khususnya dari pemeluk agama Kristen yang merasa keberatan dengan kalimat Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka khawatir kalimat tersebut akan menimbulkan diskriminasi. Untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, Muhammad Hatta mengusulkan agar kalimat tersebut diubah. Melalui diskusi singkat, putuskan untuk mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dulu tuh Piagam Jakarta isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi Oh gitu. di bagian timur kan mayoritasnya kan non Islam ya teman-teman. Jadi banyak yang komplain ke Muhammad Hatta agar diubah nih. Akhirnya diubah benar, kata-katanya dirubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Oh gitu. Paham nggak? Siapa? Pak, saya mau nanya Pak, Nggak boleh. Berarti ini Yap. Indonesia ini dulu itu ini ya. Kalau sekarang kan emang banyak ya kan apa agama yang berbeda-beda. Berarti dulu tuh sama gitu banyak ya. Nah, apa agamanya beda-beda juga ya, Pak ya. Gimana ulang? Ngomong apa? Jadi gini Pak. Ulang. Berarti tuh dulu banyak banget ya agama di Indonesia gitu. Banyak sekali ya Pak ya. Oh iya dong, tentu saja. Karena kan seperti yang kita tahu ya, misalnya Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau kan, pisah-pisah. Apalagi dulu tuh dia menjadi satu kesatuan gitu. Masih kayak kerajaan-kerajaan lah, atau masih dipimpin oleh suatu gubernur di situlah, pemimpin daerah di situlah, kepala suku di situlah. Jadi itu belum bersatu sama sekali. Ya tentu saja dari agama itu berbeda. Oke, terjawab. Oke. Terima kasih Pak sudah terjelaskan Pak. Lanjut. Lanjut. Apa namanya? Lanjut Pak. Ke agenda utama yang kedua. Yang pertama tuh. Sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu pengangkatan presiden dan wakil presiden. Kalian tahu gak siapa presiden pertama dan wakil presiden pertama? Siapa tahu, Pak? Itu Pak. Jadi Tinggal diantong ke tangan Pak. siapa yang tahu? Saya. Ada yang tahu? Coba Saya. siapa? Tin. Saya. Weh, Coba siapa? saya. Brian. Saya tahu, Pak. Jadi presidennya Soekarno, Pak. Dan wakilnya Muhammad Hatta, Pak. Gimana Pak? Benar gak Pak itu Pak? Benar-benar tepat sekali. Nah, Tadi jadi lanjut, seperti yang kita tahu kan. Bentar, saya baca dulu gerah nih. Jadi yang kedua ini ada pengangkatan presiden dan wakil presiden. Jadi Soekarno sama Muhammad Hatta ini ditunjuk untuk menjadi pemimpin negara Indonesia. Nah, usulan disampaikan oleh Otto Iskandar Dinata dan disetujui secara aklamasi tanpa ada kandidat lain. Dengan demikian, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Nah,
Siap, Pak. Paham, Paham. paham. Oke, lanjut ke agenda ketiga dari rapat ini. Nah, agenda ketiga ini ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau pembentukan KNIP. Tahu gak KNIP itu apa? Nggak tahu Pak, baru denger Pak. Jadi ini Jadi apa, KNIP Pak? ini kayak lembaga gitu. Pembentukan apa Pak tadi KNIP Pak? pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Mau nanya Pak, sama nggak kayak komite ibu-ibu? Saya izin bantu jawab. Itu sepertinya tidak ya Pak ya. Jawabannya jelas. Oke. Jawabannya jelas berbeda ya Pak ya. Kalau dibandingkan Komite Nasional Indonesia Pusat dengan Komite Ibu-Ibu itu jelas berbeda ya Pak ya. Betul kan Pak? Pak? Betul lah, ini teman kamu mulu nih, betul. Ngawur nih. Nanyanya nih. Bercanda mulu. Serius dong. Tahu kamu Iya. Rian Albinto. Kita ulangin ya. Kita harus tahu nih. Kita lanjut ya. Iya ya Pak. Udah dijawab itu. Beda jauh. Jadi KNIP ini adalah lembaga yang membantu tugas-tugas presiden. Jadi kan dulu belum ada namanya MPR sama DPR kan. Jadi tugas-tugas presiden dibantu sama KNIP ini. Atau kalau sebagai penjelasannya berfungsi sebagai badan legislatif sementara yang akan membantu kerja presiden dalam menjalankan pemerintahan. Nah, keputusan ini sangat penting nih teman-teman, karena untuk mengisi kekosongan lembaga legislatif dan memastikan roda pemerintahan bisa segera berjalan. Jadi kan dulu belum ada MPR DPR nih, otomatis peraturan itu masih kosong dong. Di kursi legislatif ini kosong, jadi diisi yang namanya KNIP. Oh ya oke Pak. Sampai sini. Paham. Coba saya nanya lagi. Ada berapa agenda utama dari sidang PPKI pertama? Wah, yang fokus pasti tahu. Siapa? Boleh kamu. Jadi agenda pertama itu ada pengesahan konstitusi negara. Yang kedua itu ada pengangkatan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga itu ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Benar, Pak? Betul. Coba beri tepuk tangannya dong. Beri tepuk tangannya. Hebat. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, penutup sidangnya itu sidang PPKI pertama ditutup setelah semua agenda selesai diputuskan. Nah, keputusan yang dihasilkan pada sidang ini sangat fundamental bagi kelangsungan Republik Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat, PPKI berhasil membentuk fondasi awal negara, mulai dari konstitusi hingga pemimpin dan lembaga pembentukan eksekutif yang menjadi landasan bagi pemerintahan Indonesia di masa awal-awal kemerdekaan. Jadi dari penjelasan itu kita dapat mengetahui bahwa sidang PPKI pertama ini sangat penting bagi negara Indonesia ya, karena keputusan dari sidang ini itu sebagai fondasi dari Indonesia. Oke? Baik Pak, paham. Paham ya. Nah, saya juga mau jelasin nih.
beberapa tokoh kunci yang memiliki peran sangat penting dalam jalannya sidang dan keputusan-keputusan yang diambil. Jadi ada beberapa tokoh yang sangat penting lah dalam rapat ini. Pertama itu ada Insinyur Soekarno, tentu saja dia sebagai ketua PPKI dan pemimpin sidang. Untuk kontribusinya, Soekarno memimpin jalannya sidang dan bersama Muhammad Hatta ia diusulkan dan disetujui secara aklamasi untuk menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Hatta dan perannya sebagai wakil ketua PPKI. Nah, ini dia perannya sangat krusial karena dia mengubah rumusan Piagam Jakarta yang kontroversial. Seperti yang saya bilang tadi tuh, kalau misalnya di keputusan itu Piagam Jakarta berisikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubah oleh Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Terus yang ketiga ada Otto Iskandar-Dinata. Siapa Pak? Kontribusinya Otto Iskandar-Dinata. Nah, dia sangat penting. Coba saya tanya, kenapa dia sebagai tokoh yang penting dalam rapat ini? Kalian tahu gak? Aduh, kurang tahu Pak. Iskandar ini dia ngapain ya Pak ya? Tadi saya udah jelasin yang agendanya. Kan agendanya ada 3. Iya, iya. Nah, tapi dia ini yang komite bukan. Waduh, ada yang telat itu Pak. Siapa itu ya Pak ya? Aduh, ini siapa yang telat nih? Tadi. Assalamualaikum dulu kamu, nggak boleh itu ada Pak Guru sedang ngajar. Tahu ngajar kamu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ini Pak namanya Wahid Abel. Kameranya mana kameranya? Tahu, kamu nggak boleh gitu. Kamu nggak sopan di depan Pak Guru. Nah, kamu ini nih. Pak, masa dari mana? Dia masa nggak pakai aksesoris kepala Pak? Tahu. Coba ambil dulu. Ambil. Pakai pelindung kepala. Aduh, gimana sih ya Pak ya? Masa murid kayak dia telat banget gitu lama. Ini hampir setengah jam pelajaran loh Pak. Murid pandul itu. Dikasih pemanasan enak nih. Nah, bagus.